Halo teman-teman, nama saya Randi Wijaya dan teman saya Muhammad Raihan Renaldi. kami dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi. Gimana apanya nih Bang? Awal mula Kabarnya? kita Sehat atau gimana kabarnya? sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang? Kami ini kan berteman ini, tapi nggak satu kelas kawan-kawan. Jadi kami, saya dari 1C, kawan saya dari 2G nih kawan-kawan. dari 2G. Mungkin bisa diceritakan Bang, awal mula kita ketemu itu gimana Bang? Oh iya ya, awal mulanya tuh kami dari jumpa di PPKMB kawan. Ya, berarti kami satu kelas waktu itu di PKKMB. Iya, Kemudian melakukan kegiatan ya di situ ya Bang. Di situ awal jumpa kita Awal pertama kita ya. Kemudian kami berharap bahwa kami satu kelas gitu loh. Rupanya Kan ya, lainnya kan. lain ya, beda kelas. Akhirnya beda kelas. Tapi bagus juga sih Bang. Beda kelas tapi kan kita masih Iya, sampai sekarang masih sering itu ya, sering nimbul. komunikasi. Iya, ya benar-benar pas ya. Di sini kami akan membahas tentang keinginan setelah lulus sarjana manajemen, kemudian apa-apa saja peluang yang didapat setelah sarjana manajemen atau adik-adik yang mau memasuki Universitas. jenjang perkuliahan atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Adik-adik bisa memilih di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Teman-teman, inilah cuplikan peluang sarjana manajemen. Berikut cuplikannya. Prospek kerja jurusan manajemen yang mengubah masa depanmu. Jurusan manajemen merupakan jurusan kuliah yang banyak diminati karena prospek kerjanya yang bagus. Hampir semua universitas di Indonesia memiliki jurusan manajemen. Manajemen merupakan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu, prospek kerja yang ditawarkan setelah lulus sangat beragam. Perusahaan-perusahaan besar pasti akan membutuhkan peran dari seorang manajer untuk mengatur dan mengelola segala proses yang terjadi di dalamnya. Nah, berbicara mengenai pekerjaan, ada beberapa prospek kerja dari lulusan manajemen yang bisa membuatmu memiliki masa depan yang cerah. Berikut 5 prospek kerja jurusan manajemen yang dapat mengubah masa depanmu. Pertama, manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan pekerjaan krusial di sebuah perusahaan. Manajer keuangan merupakan bagian dari divisi keuangan yang mengatur cash flow atau aliran dana dari sebuah perusahaan. Untuk menjadi seorang manajer keuangan, kamu harus tekun dan teliti untuk meminimalisir terjadinya kesalahan fatal yang akan berpengaruh ke keseluruhan fungsi dari perusahaan. Tugas dari manajer keuangan adalah merencanakan dan mengelola sistem keuangan yang ada. Kamu akan bekerja sama dengan manajer-manajer lain yang ada di perusahaan tersebut agar semua pekerjaan dapat saling berkesinambungan. Selain itu, seorang manajer keuangan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasi aliran dana perusahaan ke setiap divisi kerja yang ada. Setiap divisi memiliki anggaran biaya operasionalnya masing-masing, dan manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengaturnya. Dengan menjadi manajer keuangan, kamu akan mendapatkan banyak pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan dari sebuah perusahaan. Semakin bertambahnya pengalaman tersebut, maka kualitasmu sebagai seorang manajer keuangan akan semakin baik dan terpercaya. Kedua, marketing eksekutif. Sebagai seorang marketing eksekutif, kamu memiliki tugas untuk meningkatkan penjualan dari sebuah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, seorang marketing eksekutif haruslah orang yang pandai dalam berkomunikasi. Karena dalam praktiknya, seorang marketing eksekutif akan memaksimalkan promosi produk maupun layanan kepada konsumen. Kamu akan bekerja sama dengan bagian produksi, penjualan, dan distribusi terkait dengan pengelolaan pemasaran. Seorang marketing eksekutif yang baik adalah seorang yang dapat memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan memahami keinginan konsumen, maka perusahaan dapat membuat produk yang sesuai. Marketing eksekutif juga membutuhkan keahlian dalam public speaking. Dalam memasarkan suatu produk, public speaking dibutuhkan agar dalam memasarkan dan menyampaikan pesan kepada konsumen menjadi efektif. Ketiga, product manager. Menjadi seorang product manager merupakan suatu hal yang menarik. Mengapa? Karena seorang product manager bertanggung jawab dalam proses pengembangan suatu produk. Selain itu, product manager juga bertugas untuk merancang produk yang akan dipasarkan. Produk yang dibuat haruslah produk yang menarik dan unik agar para konsumen tertarik dan membeli produk tersebut. Ide-ide kreatif sangatlah dibutuhkan untuk menjadi seorang product manager. Dalam perancangan dan pembuatan suatu produk, kamu harus pandai dalam menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan produk tersebut seperti bahan baku, hasil jadi,
relevansi produk tersebut dengan masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, seorang product manager juga harus pandai menafsirkan ciri khas atau visi dari perusahaan ke dalam produk yang dibuat. Product manager akan membawahi beberapa tim, mulai dari tim riset pasar, desain produk, dan lain-lain. Pengalaman yang didapatkan seorang product manager akan meningkatkan pemahamanmu di bidang produksi dan pemasaran. Dengan memiliki pengalaman tersebut, kamu dapat meningkatkan kualitas diri dan menjadi seorang product manager yang ahli. Keempat, konsultan. Konsultan adalah seorang yang ahli dalam bidang tertentu dan memberikan atau menawarkan sebuah solusi untuk suatu permasalahan yang ada. Lulusan dari jurusan manajemen bisa bekerja sebagai konsultan dari beberapa bidang manajemen. Beberapa di antaranya adalah konsultan finansial, konsultan manajemen, dan konsultan personal branding. Tugas dari seorang konsultan adalah memberikan pandangan berdasarkan ilmu yang dikuasai. Jika kamu adalah seorang konsultan finansial, maka pandangan yang kamu berikan akan berlandaskan pada ilmu tentang keuangan. Konsultan juga dianggap sebagai orang profesional karena pandangan yang diberikan akan sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Seorang konsultan haruslah orang yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk menganalisis yang baik. Pendapat yang diberikan oleh seorang konsultan haruslah bersifat objektif. Bahkan, pekerjaan konsultan ini tidak hanya bekerja di suatu perusahaan, melainkan dapat bekerja secara independen atau freelance. Itulah prospek kerja jurusan manajemen yang mengubah masa depanmu. Nah, untuk Bang Randi ini setelah lulus sarjana manajemen mau apa nih ke depannya? Kalau saya setelah lulus manajemen ini, pertama untuk bisa memanage diri dulu sih Bang. Karena memang tujuan pertama mengambil sarjana manajemen ini Bang, yang buat menariknya itu manajemennya itu Bang. Manajemen, Kenapa berarti tuh, dia mengelola gitu loh, mengatur. Jadi memanage diri sendiri dulu gitu Bang, mengatur diri sendiri. Kemudian kalaupun ada peluang-peluang atau kerja, ya mungkin bisa saya coba gitu kan. Jadi dengan nggak berharap lebih lah untuk kedepannya gitu Bang. Kalau harapan ada Bang, harapan lebih itu ada, cuman ya namanya keinginan ini kan kita Bang nggak bisa kita jelasin Bang, Iya, bener nggak? Benar-benar. Gitu. Tapi mungkin dengan teman-teman tadi sudah melihat cuplikan bahwasannya setelah sarjana peluang-peluang, Potensi. iya, peluang dari sarjana manajemen itu untuk apa? Mungkin teman-teman berminat, silakan ke Universitas Hasan juga bisa ya kan Bang? Ada Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Jadi apa lagi Bang mau dibahas Bang? Kita bahas Gimana? hobi kita nih.